Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Selamat datang dan selamat menonton di video kami, yaitu video tentang persentase, di mana persentasenya memulai lewat video, di mana kita di sini akan menjelaskan tentang hadis maudhu nih, teman-teman. Pasti kalian bingung bukan? Apa sih itu hadis maudhu? Apa sih contoh-contoh dari hadis maudhu? Apakah hadis maudhu boleh digunakan? Apakah hadis maudhu boleh didalilkan? Pasti kalian bingung kan, teman-teman? Nah, kalian adalah orang-orang yang beruntung nih, teman-teman, karena kalian bisa mengetahui apa pengertian hadis maudhu, kapan hadis maudhu itu digunakan, dan apa contoh-contoh hadis maudhu. Di sini saya tidak sendiri nih, teman-teman. Saya beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya sendiri, Weni Octavia. Yang kedua ada partner saya, yaitu Resti Nur Agustiani. Oke teman-teman, agar kalian tidak penasaran, mari teman-teman kita saksikan video persentase tentang hadis maudhu kelompok Weni Octavia dan Resti Nur Agustiani. Oke, baiklah teman-teman. Di sini di PPT dan makalah kali ini kita mempunyai banyak dapat materi dari hadis maudhu nih, teman-teman. Tidak mungkin bukan hanya saya saja yang membacanya. Maka daripada itu, izinkanlah partner saya yang sangat cantik dan anggun jelita, yaitu Resti Nur Agustiani, yang ingin menyampaikan pemateri pertama. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah dia, Resti Nur Agustiani. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Nah, pada kali ini sebelum kita masuk ke materi pokoknya, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pada hadis maudhu ini. Para pemula hadis semakin gencar membuat kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang mereka rangkai sendiri, dan kemudian dikatakan bahwa kata-kata itu adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Latar belakang berbagai kepentingan, baik itu kepentingan politik, aliran atau golongan, atau untuk kepentingan agama, agar populer di kalangan masyarakat, merupakan beberapa faktor penyebab lahirnya hadis-hadis maudhu atau palsu. Nah, kemudian pada makalah kali ini kami akan membahas mengenai seputar apa-apa aja yang menjadi sebab timbulnya hadis palsu tersebut. Nah, berikut materi yang akan saya bahas. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang munculnya hadis maudhu. Berdasarkan data sejarah, pemalsuan hadis ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang non-Islam, yaitu ada beberapa motif sebab yang mendorong mereka membuat hadis palsu ini. Yang pertama, dari segi pertentangan politik, yaitu perpecahan umat Islam yang diakibatkan politik yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, mendorong masing-masing golongan untuk saling mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang. Pada akhirnya, masing-masing golongan mencari dalilnya ke dalam Al-Quran dan hadis. Dan jika menemukan, mereka mulai membuat pernyataan-pernyataan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nah, dari sinilah mulai berkembangnya hadis palsu tersebut. Yang kedua, yaitu usaha kaum zindik. Kaum zindik adalah golongan yang membenci Islam, baik sebagai agama maupun sebagai pemerintahan. Maka cara yang paling tepat adalah dengan membuat hadis palsu tersebut dengan tujuan untuk menghancurkan agama Islam. Abdul Karim Ibnu Auja yang dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman bin Ali, wali di Basroh, ketika hukuman akan dilaksanakan, dia mengatakan, "Demi Allah, saya telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis." Seorang zindik mengaku di hadapan Khalifah Al-Mahdi bahwa dirinya telah membuat ratusan hadis palsu. Hamad bin Zaid mengatakan, hadis yang dibuat kaum zindik ini berjumlah 12.000 hadis. Salah satu contoh dari hadis kaum zindik ini yaitu an-nadhru ilal wajhil jamil ibadah, yaitu melihat wajah cantik termasuk sedekah.
Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu menurut Salahuddin Al-Adlabi mengatakan bahwa pemalsuan hadis dalam masalah keduniaan sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Alasannya, hadis yang diriwayatkan At-Tahawi pada tahun 321 Hijriah atau 933 Masehi dan At-Tabarani pada tahun 360 Hijriah atau 971 Masehi. Dikisahkan di dalamnya ada seseorang yang telah membuat berita bohong yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang itu mengaku telah diberi wewenang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan masalah di suatu daerah di Madinah. Nah, kemudian orang tersebut melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut, namun ditolak. Yang keempat yaitu membuat cerita dan nasihat. Mereka melakukan pemalsuan hadis guna memperoleh simpati dari pendengarannya dan agar mereka kagum melihat kemampuannya. Sebagai contoh adalah hadis sebagai berikut. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin tayran min qaruhu min dhahabin warishatuhu min marjan. Artinya, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah akan menciptakan seekor burung atau sebagai balasan tiap-tiap kalimat yang paruhnya terdiri dari emas dan bulunya dari marjan. Yang kelima yaitu perselisihan mazhab dan ilmu kalam. Munculnya hadis-hadis palsu ini dalam masalah fikih dan ilmu kalam berasal dari para pengikut mazhab. Di antara hadis-hadis palsu tentang masalah ini adalah yang pertama, siapa yang mengangkat tangannya dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, Jibril menjadi imamku dalam sholat di Ka'bah. Ia atau Jibril membacakan basmalah dengan nyaring. Kemudian yang ketiga, yang junub wajib berkumur dan mengisap air 3 kali. Kemudian yang keempat, semua yang ada di bumi dan di langit serta di antara keduanya adalah makhluk, kecuali Allah dan Al-Quran. Yang keenam yaitu membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Nah, banyak di antara ulama yang membuat hadis palsu dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah dan bahkan mereka mengira usaha mereka itu benar. Nuh bin Abi Maryam telah membuat hadis berkenaan dengan fadilah membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Ghulam al-Khail membuat hadis tentang keutamaan wirid dengan maksud memperhalus kalbu manusia. Yang ketujuh yaitu menjilat penguasa. Di antara contohnya adalah yang dikemukakan oleh Giyas bin Ibrahim ketika berhadapan dengan Khalifah Al-Mahdi, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Karena mengetahui sang khalifah gemar mengadu merpati, Giyas menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menambahi kata yang berhubungan dengan kegemaran khalifah, yang dimana hadis tersebut adalah An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la sabaqa illa fi khafin au hafirin au nasalin au janahin, yang artinya tidak ada perlombaan kecuali permainan panah, anggar, pacuan kuda atau menerbangkan burung. Nah, Giyas menambahi kata au janahin di akhir hadis tersebut dengan maksud agar diberi hadiah. Setelah mendengar hadis tersebut, Al-Mahdi memberikan hadiah 10.000 dirham. Namun ketika Giyas mendapatkannya, mereka menegur dengan berkata, aku yakin ia sebenarnya merupakan dusta atas nama Rasulullah SAW dan saat itu juga merpati milik Giyas disembelih. Oke, baiklah teman-teman, pemateri pertama alhamdulillah sudah selesai, yang dimana telah disampaikan oleh saudari kita yaitu Resti Nur Agustiani. Gimana teman-teman, paham atau tidak? Tentunya paham bukan? Dikarenakan saudari Resti Nur Agustiani menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Resti Nur Agustiani, yang dimana saya akan membahas tentang kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Nah, di sini sangat banyak banget contoh dari kaidah untuk mengetahui hadis maudhu.
Dan banyak banget diantaranya. Yang pertama ada dalam sanad, yang kedua ada dalam matan. Apa sih contoh dari dalam sanad? Nah, contohnya yang pertama, atas dasar pengakuan para pembuat hadis palsu, sebagaimana pengakuan Abu Isamah Nuh bin Abi Maryam bahwa ia telah membuat hadis tentang fadilah membaca Al-Quran surat demi surat. Itu contoh dari dalam sanad. Dan contoh yang kedua, yang contoh di dalam matan adalah yang pertama, buruknya redaksi hadis. Padahal Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat fasih dalam berbahasa. Nah, itulah contohnya antara hadis, antara kaedah yang dalam sanad dan dalam matan. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Contoh-contoh hadis maudhu. Nah, teman-teman, di sini saya Weni Oktavia akan menyampaikan materi yaitu contoh-contoh hadis maudhu. Apa sih salah satu contoh-contoh hadis maudhu? Di sini Weni akan jelaskan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Artinya pasti teman-teman tahu kan, karena teman-teman adalah jurusan pendidikan bahasa Arab. Baiklah, mungkin ada yang kurang tahu. Di sini ini akan artikan yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Oke, itu adalah salah satu contoh dari hadis maudhu. Alhamdulillah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ashkurkum ala ihtimamikum. Asif idza kana hunakal katsir minal akhta wal uyub. Jangan lupa tonton videonya, kemudian like, comment, and subscribe to our channel YouTube. And see you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.